Menemukan suami melakukan kasar dan sebagainya, harus ada trik-trik, harus ada cara-caranya, harus pahami kita. Maka ada beberapa hal yang harus perhatikan ini untuk rumah tangga indah. Yang pertama, pastikan Anda tidak akan menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Malam ini kita belajar bagaimana kita menghadapi ketidakbaikan daripada pasangan kita. Itu yang harus kita pahami. Menghadapi kebaikannya memang enak, ketidakbaikannya bagaimana? Menemukan suami melakukan kasar dan sebagainya, harus ada trik-trik, harus ada cara-caranya, harus pahami kita. Maka ada beberapa hal yang harus perhatikan ini untuk rumah tangga indah. Yang pertama, pastikan Anda tidak akan menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Pegang ini, jangan sekali-kali Anda menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Awas, hati-hati. Anda pegangi ini, dan Nabi mengajarkannya. Nggak boleh menyebut pasangan orang lain kekurangan-kekurangan, menyebut kekurangan, karena menyebut kekurangan itu menyakitkan, dan setelah dia sakit dia akan membalas menyebut kekurangan pasangannya, karena semua dari kita punya kekurangan. Ini kadang orang ini, Masya Allah, ngomong tuh seenaknya, selekat-selekit. Allah, seorang perempuan cerita, suami saya, Bu, ya, kalau ngomong tuh seenaknya, komentar tentang badan saya itu sudah, wong sebelum menikah sudah tahu hidung saya begini, masih ngomong kenapa hidungmu gitu, kan kurang ajar banget. Akhirnya istri yang ngomong, mulutmu kenapa begitu, Bang? Ayo balas, kenapa? Kalau kita melihat kekurangan pasangan, jangan disebut sampai kapanpun. Tutupi dengan kelebihan yang bisa Anda lihat. Menyebut kekurangan ini adalah luar biasa, merendahkan, menyakitkan, menjadikan tidak indah hidup. Sementara pasangan kita manusia, tentu ada kekurangannya, tapi kalau kita pandai menyembunyikannya, nggak perlu disebut. Cuman kadang seorang suami atau istri kadang, Masya Allah, kalau ngomong seenaknya, ya kenapa sih rambutmu kok keriting? Keriting. Ini kan orang usir, kenapa? Tetangganya rambutnya lurus juga pengen keriting, aneh kan? Jadi orang itu biasanya memang selalu menginginkan yang dia tidak punya itu karena hawa nafsunya dia, atau memang mulutnya mulut tajam. Kurus bilang kamu kekurusan krempeng, gemuk kamu kegemukan, hitam itu. Kenapa sih mulutnya? Diam, kenapa sih? Nggak diomongin sudah tahu. Menjaga perasaan itu penting, menjaga perasaan pasangan itu penting, dan Nabi mengajarkan itu. Jangan sakiti pasanganmu. Suami yang baik pun kalau menemukan pasangannya tidak enak, jangan bilang nggak enak. Masya Allah, nggak perlu. Dan jangan menjadikan gojlokan itu sebuah kebiasaan. Hati-hati. Ya, ilmu kebal penting juga. Barangkali kita digojlok, diejek, kita tetap kebal, tapi nggak boleh jadi kebiasaan di rumah kita. Kebiasaan digojlokan, olok-olokan dan sebagainya. Itu laki-laki mengatakan istrinya begini begitu, ternyata Masya Allah, kalau dijejer itu masih plus, sangat baik istrinya. Memang dasar laki-laki nggak benar dia, saya tahu. Kenapa kok seperti itu tuh? Jelek banget dia, hatinya yang jelek, bukan sekedar badanmu, mulutnya, mukanya yang jelek, tapi ternyata akhlaknya lebih jelek dari itu semuanya, mencaci, mengolok. Jadi pastikan ya, jangan menyebut kekurangan pasanganmu sampai kapanpun. Masya Allah, baik terang-terangan atau halus. Anda harus paham loh ya, kalau Anda beli bedak pemutih kulit itu langsung istri ngomong, ya memang saya hitam, bisa saja ngomong gitu loh, karena tersinggung perasaannya. Jadi memang harus halus urusan dengan orang lain itu. Artinya bagaimana kita menjaga, yang menjaga saja kadang kita kebablasan, bagaimana kalau hidup kita tidak pernah menjaga. Tolong jaga lisanmu, jaga mulutmu, jangan menyebut kekurangan pasanganmu. Dan kadang bukan kekurangan diri, kekurangan orang lain. Tidak perlu, bapaknya nggak benar, nggak usah disebut-sebut. Apalagi kadang dihubung-hubungkan, iya memang kamu dari keluarga begitu, Masya Allah. Sampai ada, ya Bu ya, sampai ngomong, saya tahu Bu ya, saya dari keluarga biasa, suami saya keluarga ustadz, ulama. Tapi sebelum menikah dengan saya kan tahu, tapi setiap menikah selalu disebut. Anak saya nakal, dibilang ya gennya kamu, kurang ajar gen kamu tuh. Ajib, anaknya nakal, langsung disalahkan ibunya gara-gara bukan keturunan yang baik, padahal itu bandel gara-gara bapaknya kok. Sudahlah, ini harus waspada. Jangan gampang menyalahkan pasangan, menjelekkan pasangan. Ini penyakit hari ini, seolah-olah dia ada menyadari dirinya. Kalau bahasa guyonannya tuh beginilah, kalau belum menikah, kalau pengen mencari pasangan tuh bener-bener, kalau lihat pasanganmu tuh bener nih, milih. Karena Nabi mengajarkan, insya Allah pertemuan yang akan datang tuh, kalau menikah tuh lihat, milih. Kalau mau menikah itu milih. Jika engkau ingin menikah, lihatlah calonmu itu dengan mata melek, dilihat dulu benar tidak. Cuman kalau dia sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng gitu loh. Kebalikan sekarang. Dulu waktu menikah, pokoknya kalau tidak dia, nggak mau dia, wah dunia seluas John Keller, hanya ada dia di dunia ini. Apa itu? Giliran menikah, wah kebuka semuanya. Balikannya, kita harus mudah tutup kekurangannya. Semakin kita tajam fokus kepada kekurangannya, lihat yang akan berkurang itu cinta.
dia masih punya kebaikan-kebaikan. Kita harus membiasakan dengan seperti itu dengan pasanganmu. Sudahlah, gini saja, pastikan kalau engkau sudah menyebut kejelekan pasanganmu, engkau yang jelek, sudah rumus. Tidak usah pakai pengadilan. Keturunannya tidak baik, keturunan mana ada? Nabi tidak menyebut-nyebut keturunan kok. Bapaknya ini ada, kullu mauludin yuladu ala fitrati. Bapaknya penjahat, anaknya bisa jadi kekasih Allah kok. Siapa yang tidak tahu Abu Jahal tuh? Orang paling jahat seluruh dunia, paling rendah dunia akhirat. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, sahabat yang mulia. Ayo, jangan dibawa-bawa ayahnya itu. Kalau anda sudah mengambil dia, didik dia dengan benar, selesai. Kadang turun keturunannya dibawa kemana-mana, dibawa. Masya Allah nih, pastikan rumah tangga begitu akan indah. Hidupnya ngenes, kalaupun bertahan istrinya atau suaminya bertahan, ya karena sudah terlanjur punya anak 3, mau gimana lagi. Kalau masalah mulutnya, Masya Allah, lillah, tapi ternyata hidupnya tidak indah. Kemudian dia zalim terus dalam rumah tangganya. Dari biasa menyebut kejelekan pasangan itu akan buat reaksi. Setelah ada reaksi, sering berantem, sering caci maki. Setelah hilang cinta, setan akan bermain setelah itu, sehingga matanya menjadi mata senang melihat yang haram daripada melihat yang halal. Bencana setelah itu. Ayo, ini yang pertama, pastikan anda tidak akan menyebut kekurangan pasangan anda. Sebuah kisah ini, sebuah kisah itu hanya sekedar, artinya sebagai gambaran tentang nilai ya. Jadi gini ceritanya, komitmen suami istri itu ingin berbenah. Lalu bagaimana? Bersepakat suami istri, suaminya ngomong ke istrinya, istri ngomong suaminya, yuk sekarang agar kita bisa menghindar dari hal-hal yang tidak baik, 2 kertas selembar untuk suami, selembar istri. Semua pergi ke kamar satunya, kamar sini. Untuk apa? Sekarang yang istriku tercinta, tolong tulis kekuranganku. Nanti kita tuker. Saya akan juga nulis kekuranganmu. Nanti kita tuker biar kita saling berbenah. Saling berbenah. Sang istri masuk kamar, suami masuk kamar. Sang istri nulis dengan sang suami keluar. Akhirnya keluar, dilipat sama sang suami. Sang istri dilipat juga, tukeran. Sang suami membaca, Masya Allah, abang terlambat barang malam kurang terlambat ini, suami terlambat, suka marah, abang suka ini, semuanya banyak suami. Kata suaminya, terima kasih, saya berjanji insya Allah setelah ini aku akan berubah. Istrinya buka kertasnya setelah itu, nggak ada tulisannya. Loh, abang, kok nggak ada tulisannya? Sambil tersenyum, aku hanya bisa melihat bahwasanya kau adalah istriku yang baik, istriku yang cantik, istriku yang soleha. Aku tidak bisa menemukan kekuranganmu. Ayo, habislah. Siapa yang menang coba? Yang menang suaminya. Jadi memang ini sebuah contoh saja. Karena menyebut kekurangan itu nggak enak. Suami insaf di sini. Istrinya terlanjur semangat. Oh, semuanya tuh. Saat terlambat ngasih duit itu udah tulis. Ini sekedar gambaran saja. Ternyata yang bisa menutup menurut anda adalah bagus. Ya kan? Berarti perempuan ini apa? Laki-laki ini adalah baik karena apa? Dia tidak ingin menyebut kekurangan pasangannya. Itu maksudnya. Apalagi mohon maaf kalau sudah semakin hebat, semakin kayak ustadz. Sehingga ada pertanyaan, Buya, kapan? Apa syaratnya perempuan bisa menjadi wanita karir? Syaratnya mah gampang. Dapat izin suami, izin yang sesungguhnya ya, bukan izin ngancem. Izin sesungguhnya itu, abang gimana kalau saya kerja menurut abang? Bahasa begitu, bahasanya lembut begitu. Ada minta izin tapi serem, abang ini nggak bisa nyukupi semuanya, abang gini nggak bisa terus setiap hari kurang terus bang. Saya mau kerja bang ya. Ya bahasa iya, ngomongnya nggak enak dulu. Jadi izinnya jangan bener, bukan izin ngancam. Izin yang indah, abang gimana kalau saya harus mencari? Pertama adalah izin suami. Yang kedua adalah tidak mengganggu kewajiban pribadinya kepada anak dan sebagainya. Yang ketiga, tempatnya terhormat. Yang keempat, pekerjaannya memang halal. Yang kelima, sederhana, tidak boleh menjadikan dia semakin sombong. Sengaja saya sebutkan yang terakhir ini karena ini yang paling penting. Sebab wanita biasanya kalau sudah mulai ekonomi lebih dari suami, sudah mulai bertolak pinggang. Ya sudah, tinggalin saya, cerai. Makanya gampang cerai. Kalau perempuan mudah sukses itu gampang cerai. Hati-hati, anda insya Allah indah semua rumah tangga anda. Saya tidak cerita kepada anda. Lihat wanita yang paling banyak duitnya, gampang minta cerai. Kalau sudah cerai susah menikah. Kenapa? Otaknya dikuasai dengan ambisi tadi. Lihat, karena sudah merasa dia lebih, sehingga mentang-mentang kalau di saat dia menjadi makmum, ada permasalahan dengan suami, dia diam, masa enak, beres. Karena punya duit, ya nggak apa-apa, tinggalin nggak apa-apa, saya bisa kok. Waduh, ditinggal betul, janda dia. Dan yang banyak semacam, maka saya ingatkan wanita karir, bukan tidak boleh, akan tapi tolong kalau semakin sukses, semakin tawadhu pada suami. Di sisi lain kalau suami ternyata lemah, tahu diri. Kadang suami itu adalah tahu cari rezeki susah, sehingga yang mengcover adalah istrinya. Nggak ada kata maaf, nggak ada kata terima kasih, cuman kadang-kadang Masya Allah bisanya yang ngabis-ngabisin duit, ngambur-amburin. Ini ada model-model laki-laki begitu tuh.
Tidak tahu itu laki-laki atau sapi begitu tuh. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kebiasaan menuntut adalah jelek. Rumusnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah pernah ditanya, waktu itu Nabi belum jadi Nabi, tapi akhlak Nabi kan begini,